tren dan isu yang meliputi jiwa nasionalisme seorang penata anestesi. Tren yang saya angkat yaitu 14 tahun tangani pasien anestesi. Penata anestesi RSUD Lembata ini malah di BAP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiananda Arista dari Tempat Keperawatan Anestesiologi B. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat taufik serta hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan tugas clipping tren dan isu penata anestesi ini. Clipping ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Tin Utami SST, Skep, NS, MKes. Clipping ini berisi tentang tren dan isu yang meliputi jiwa nasionalisme seorang penata anestesi. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Isu adalah sesuatu yang dibicarakan oleh banyak orang namun belum jelas faktanya atau buktinya. Tren yang saya angkat pada saat ini yaitu bersumber dari suryaflobramora.com. Seorang perawat RSUD Lembata, Ferdinandus Gualot, AMDKep, yang selama ini sebagai penata anestesi memiliki nasib yang tidak mujur di akhir Juni 2020. Selama 14 tahun mengabdi, sejak tahun 2006 sampai 2020, yang sering diberi kewenangan mengambil alih tugas dokter anestesi untuk menangani pasien anestesi di RSUD Lembata, tiba-tiba saja dipanggil dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP oleh pemerintah Kabupaten Lembata pada Kamis pukul 15 WITA. Sementara Ferdi tidak mengetahui apa alasan Badan Kepegawaian Daerah memanggilnya dan melakukan BAP terhadapnya. Ternyata baru diketahui bahwa Ferdi divonis telah melakukan kesalahan, lalai melayani pasien anestesi atau menelantarkan pasien di RSUD Lembata. Ferdi pun sontak kaget karena dirinya merasa apa yang disangkakan kepadanya itu tidak benar. Pasalnya, dalam 14 tahun sebagai penata yang sering mengambil peran dari dokter anestesi, Ferdi tidak pernah menelantarkan pasien seperti yang dituduhkan kepadanya. Kata Ferdi, terkait pasien tersebut, dirinya tidak pernah berniat melakukan kesengajaan seperti yang dituduhkan atau karena alasan haknya tidak terbayar dan diperhatikan Pemkab Lembata selama ini. Ferdi mengatakan, sejak Mei 2006 sampai Juni 2020, sekitar 2.183 pasien anestesi yang ditanganinya, baik itu pasien kandungan dan bedah, namun hak atau jasa karena menerima dan melaksanakan tugas dan peran dokter spesialis anestesi tidak pernah diperhitungkan Pemkab Lembata sesuai dengan regulasi. Terkait hak atas tugas pelimpahan ini, Ferdi sudah berulang kali secara pribadi dan tim anestesi menyampaikan keluhan itu kepada pihak manajemen RSUD. Namun keluhannya itu tidak pernah ditanggapi serius sehingga Ferdi sudah bekerja on call atau siap 24 jam setiap hari dan tidak pernah libur. Bahkan kelebihan jam kerja sekitar 130 hari lebih dan itu pun tidak terbayar. Lanjutnya, sehingga apa yang menjadi haknya sebagai penata anestesi harus diperhatikan dan itu tertuang dalam Permenkes nomor 18 tahun 2016, di mana dalam Permenkes tersebut dinyatakan bahwa penata anestesi memiliki hak menerima jasa imbalan profesi. Dikatakannya seharusnya ada kebijakan Direktur RSUD Lewoleba mengikuti SK tersebut yang mana dalam kebijakan itu mengatur atau memuat besaran jasa untuk penata anestesi karena menerima dan melaksanakan tugas limpah dokter spesialis anestesi. Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Lembata Antonius Leumara mengatakan hak-hak perawat anestesi tersebut tidak diperhatikan pihak manajemen RSUD Lewoleba. Padahal beban kerjanya sangat tinggi dengan masa pengabdian yang sudah lama. Dan masalah hak dan kesejahteraan perawat anestesi itu sudah dapat dibahas dalam rapat kerja di DPRD Lembata dan dalam rapat paripurna. Mantan aktivis sosial ini mengatakan jika manajemen RSUD tidak memenuhi hak kesejahteraan perawat anestesi tersebut, ada kemungkinan pasien di Lembata tidak bisa mendapatkan pelayanan anestesi untuk bedah dan kandungan. Katanya, keluhan perawat anestesi tersebut layak untuk disampaikan karena manajemen RSUD dianggap tidak memperhatikan tenaga medis anestesi. Hal itu menunjukkan kinerja manajemen RSUD Lembata buruk dan tidak berkualitas hingga menelantarkan hak para medis. Berikut ini adalah tanggapan pribadi saya. Berdasarkan landasan hukum dalam surat keputusan Ikatan Penata Anestesi Indonesia atau IPAI nomor 0090/DPP IPAI/SK/1/2020
Dalam SK itu menyatakan besaran jasa minimal penata anestesi dalam melaksanakan pelayanan asuhan penataan anestesi diatur sebagai berikut. 1. Pelayanan anestesi dikerjakan oleh dokter spesialis anestesi, penata anestesi sebagai mitra dan anggota tim. Jasa penata anestesinya 20%. 2. Pelayanan anestesi dikerjakan oleh penata anestesi sebagai mitra yang diberikan tugas limpa dan dokter spesialis anestesi sebagai penanggung jawabnya. Jasa penata anestesinya 25%. 3. Pelayanan anestesi dikerjakan oleh penata anestesi disebabkan oleh rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tidak terdapat dokter spesialis anestesi, jasa penata anestesinya 30%. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang izin penyelenggaraan praktik penata anestesi. Pasal 12. Selain wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11, penata anestesi dapat melaksanakan pelayanan A. Di bawah pengawasan dan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain dan atau B. Berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan. Pasal 14. 1. Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf B dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter spesialis anestesiologi di suatu daerah. 2. Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh penata anestesi yang telah mendapatkan pelatihan. 3. Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi pelayanan anestesi sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan. 4. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota bekerja sama dengan organisasi profesi terkait. 5. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 harus terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan atau pemerintahan daerah. Pasal 15. Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 telah terdapat dokter spesialis anestesiologi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku. Tanggapan, menurut saya dalam kasus ini terjadi adanya ketimpangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak. Sebagaimana seorang penata anestesi, beliau sudah melakukan kewajibannya dengan benar, berdasarkan ketertiban hukum yang berlaku, namun beliau tidak pernah mendapatkan hak yang seharusnya beliau dapatkan sebagaimana yang beliau paparkan pada wawancara tersebut. Karena salah satu dari sifat nasionalisme ialah demokrasi. Semua orang berhak menyuarakan pendapatnya, dan di sini perlu sebuah musyawarah yang matang sebelum memvonis siapa yang benar dan siapa yang salah agar tidak terjadi adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Saran menurut saya seharusnya pemerintah setempat harus mengkaji ulang semuanya terlebih dahulu, mencari tahu kebenaran yang terjadi dari kedua belah pihak sebelum memvonis kesalahan seseorang dan sebelum dikeluarkannya BAP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.